Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Widowati dari SMP Kristen Pamerdi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Malang. Tujuan pembelajaran khusus dalam koneksi antar materi adalah JGP bisa menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu pemikiran reflektif terkait dengan pengalaman belajar. Dalam modul ini saya belajar tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya belajar bahwa paradigma dan prinsip coaching sangat diperlukan untuk membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan. Setiap guru penggerak perlu menguasai kompetensi ini agar dia bisa melaksanakan perannya sebagai coach bagi guru yang lain dan sebagai penggerak komunitas di sekolahnya atau di luar sekolah. Sekarang kita membahas tentang pengertian coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Merupakan kunci untuk membuka potensi atau memaksimalkan potensi coachee. Selain coaching, beberapa metode pengembangan diri lainnya, misalnya mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Namun pada modul 2.3 kita akan fokus membahas tentang coaching. Paradigma berpikir coaching. Fokus pada coachee, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kompetensi inti coaching adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. 3 prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam konteks pendidikan, kompetensi coaching perlu dimiliki oleh para pendidik agar dia bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak supaya mereka bisa mencapai maksud pendidikan. Semangat Tun Wuri Handayani sejalan dengan prinsip coaching yang selalu berusaha memberdayakan coachee atau anak. Paradigma berpikir Among dalam coaching, yaitu coach dan coachee adalah mitra belajar. Coaching membuka ruang emansipatif, dilandasi kasih sayang, dan merupakan ruang perjumpaan pribadi. Sekarang kita membahas alur percakapan coaching. Percakapan coaching dengan alur Tirta meliputi yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab atau komitmen untuk aksi nyata selanjutnya. Ketika melakukan supervisi akademik, kita bisa menggunakan paradigma berpikir coaching. Hal ini akan sangat membantu untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan supervisi itu sendiri. Beberapa ciri kegiatan supervisi klinis dengan paradigma berpikir coaching antara lain interaksi bersifat kemitraan, menghasilkan rencana perbaikan atau pengembangan diri, dan merupakan kegiatan berkelanjutan. Selain itu ada pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Ketika mempelajari modul ini, saya merasa sangat tertarik dan bersemangat karena materinya benar-benar membekali saya untuk membangun komunikasi yang positif. Saya juga merasa tertantang untuk berlatih dan terus berlatih supaya bisa mengimplementasikan prinsip coaching baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Hal baik yang saya dapatkan antara lain, saya bisa mendapatkan pemahaman baru tentang paradigma dan prinsip coaching. Saya juga telah memahami dan telah berlatih alur percakapan coaching Tirta, tetapi saya merasa perlu belajar lebih banyak tentang bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada dasarnya, seluruh materi yang telah dipelajari merupakan materi yang saling terkait satu dengan yang lain, dan semuanya memperlengkapi CGP, baik dengan kompetensi maupun kematangan pribadi, sehingga CGP bisa diperlengkapi untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Secara khusus, modul 2.3 telah menolong CGP untuk membangun kompetensi dan kematangan, terutama dalam membangun hubungan dan komunikasi yang memberdayakan. Nah, bagian yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana penerapan coaching di sekolah terkait dengan peran saya sebagai coach dan juga sebagai pemimpin pembelajaran. Seperti kita tahu bahwa tujuan supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan menerapkan coaching, seorang supervisor bisa menggali potensi atau ide-ide dari pendidik serta membimbingnya untuk melakukan tindakan nyata yang akan memperbaiki kinerjanya. Penerapan coaching dalam supervisi akademik bisa diawali oleh CGP dan kemudian diimbaskan baik kepada kepala sekolah maupun kepada rekan sejawat lainnya. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada modul sebelumnya, melalui praktek coaching, saya akan berupaya untuk menolong rekan-rekan sejawat supaya mereka pun bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas, serta dapat menemukan sendiri solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Melalui coaching, saya juga akan menuntun setiap siswa untuk mereka menemukan potensi dirinya dan mengoptimalkannya, sehingga mereka bisa mencapai maksud dan tujuan pendidikan. Salah satu peran guru penggerak adalah menjadi coach bagi guru yang lain dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk melaksanakan peran tersebut, keterampilan coaching dibutuhkan. Komunikasi asertif dan percakapan dengan alur Tirta akan sangat menolong sebagai pemimpin pembelajaran untuk bisa mengembangkan kompetensi para pendidik dan menggerakkan komunitas praktisi. Setelah mempelajari modul 2.3, sebagai calon guru penggerak, saya memahami bahwa saya harus membangun cara berkomunikasi yang empatik dan memberdayakan. Dan saya harus menjalankan peran sebagai coach baik bagi rekan sejawat maupun bagi para siswa dengan meningkatkan kompetensi dalam hal coaching. Tantangan yang mungkin timbul saat melaksanakan proses coaching antara lain coach bersikap tertutup atau kesulitan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau ketidaksabaran dan ingin segera memberi solusi kepada coach. Untuk mengatasi hal itu, saya akan terus berupaya membangun hubungan dan komunikasi yang positif, bersikap sabar, mendengar dengan rasa. Saya akan berusaha untuk fokus atau hadir sepenuhnya dan berupaya memandu dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Hal yang ketiga adalah membuat keterhubungan atau koneksi. Di masa lalu, saya pernah mengalami diobservasi tanpa pembicaraan terlebih dahulu. Perasaan saya tidak nyaman, ada rasa khawatir dan gugup.
Berdasarkan pengalaman tersebut, saya belajar bahwa percakapan praobservasi sangat penting untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi yang positif, dan mempersiapkan coaching. Saya akan berusaha untuk melaksanakan supervisi dengan lebih baik. Di masa yang akan datang, saya akan terus belajar, mengembangkan keterampilan untuk melakukan coaching, mengembangkan keterampilan mendengar dengan rasa. Saya juga akan mempraktekkan supervisi klinis dengan menggunakan percakapan coaching bersama dengan rekan sejawat. Sekarang bagaimana keterkaitan modul 2.3 dengan modul sebelumnya dan dengan praktek baik yang telah dilaksanakan? Modul 2 bertemakan praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tema besar ini dibagi dalam 3 subtema, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, serta coaching untuk supervisi akademik. Ketiga materi ini sangat terkait dan semuanya berujung pada satu, yaitu bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang sungguh-sungguh berpihak kepada murid. Dan ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai, peran, dan visi guru penggerak, serta budaya positif. Semua mengacu pada satu tema, yaitu bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga murid bisa mencapai tujuan dan maksud pendidikan dan mereka bisa bertumbuh sebagai pelajar yang berprofil Pancasila. Dengan demikian, kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin baik dan masa depan bangsa Indonesia akan semakin cerah. Beberapa praktek baik yang telah saya lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak antara lain melaksanakan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas, melakukan diseminasi kepada rekan sejawat, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan PSE. Materi coaching untuk supervisi akademik dalam modul 2.3 merupakan materi yang sangat terkait dengan praktek bagi yang telah saya lakukan di atas, karena dengan keterampilan coaching saya bisa mengarahkan rekan-rekan sejawat untuk melakukan hal yang sama, melakukan pengembangan diri dalam penerapan budaya positif dan melaksanakan praktek pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan PSE. Demikian pemaparan koneksi materi modul 2.3 yang telah saya lakukan. Akhirnya mari terus bergerak untuk pendidikan Indonesia semakin baik. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.